Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Well students, how are you today? I hope all of you are good. Today, we will discuss about report text for 12th grade students in SMK PGRI 1 Kediri. Okay, students, before we begin our lesson today, it's better for me to introduce you what is the meaning of report text. What is the meaning of report text? Report text is part of short talks. Oke siswa, hari ini kita akan membahas pelajaran bahasa Inggris dengan materi text report untuk kelas 12. Oke, mari kita simak materinya. Oke anak-anakku, sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini tentang report text, kita akan berbicara tentang short talk lebih dahulu. Apa pengertian report text? Report text adalah text report yang menjadi salah satu bagian dari short talk. Di sini akan kita bahas pengertian short talk. Short talk sama dengan short speech, pidato singkat. Short talk biasanya kita dengar di bandara, stasiun terminal bis, stasiun kereta api, supermarket, dan tempat-tempat pelayanan umum lainnya. Atau biasanya kita dengar di sekolah itu seperti ada pengumuman. Ini short talk biasanya berupa instruksi, pengumuman, pemberitahuan, atau penawaran. Berikut beberapa contoh written short talks. Kinds of short talks. There are 5 kinds of short talk. The first is report text, article, announcement, advertisement, and invoice. Ini ada 5 bagian dari jenisnya pengumuman pendek atau pembicaraan pendek tadi. Yang pertama adalah report text yang akan kita bahas hari ini. Yang kedua ada artikel yang bisa kita jumpai seperti di koran, ada pengumuman, ada lowongan pekerjaan, ada announcement, ada advertisement, dan ada juga invoice. Ada pengumuman, iklan, atau berupa faktur invoice. Oke, kita masuk ke dalam materi inti, report text. Definition of report. Definition of report is a text that describes the way things are in general. It is usually referred to a result of systematic observation and analysis. Report text itu adalah sebuah teks yang menggambarkan tentang semua hal yang berkaitan dengan sebuah benda secara umum. Teks ini biasanya dirujuk dari sebuah hasil penelitian analisis yang sistematis. Kita ulang ya anak-anak. Report text is a text that describes the way things are in general. It is usually referred to a result of systematic observations and analysis. Oke, pelan-pelan. Report text adalah sebuah teks yang menggambarkan tentang semua hal yang berkaitan dengan sebuah benda secara umum. Teks ini biasanya dirujuk dari sebuah hasil penelitian dan analisis yang sistematis. Nanti kita bisa mengambil contoh, seumpama ada rumah adat, nanti kita meneliti rumah adat itu seperti apa, sejarahnya seperti apa, dan bagaimana. Berikutnya ada generic structure of report text. Ini adalah bentuk strukturnya atau bentuk tatanannya dari teks report tersebut. Yang pertama adalah general classifications. Stating classification of general aspect of things, animal, public place, plant, etc., which will be described in general. General classification atau klasifikasi umum adalah menyatakan sebuah klasifikasi atau gambaran umum
tentang apa yang akan digambarkan. Jadi yang akan digambarkan di sini adalah berupa apa tadi? Yang pertama, animal, berupa binatang boleh, public place boleh, plant, sebuah tanaman boleh, atau yang lainnya. Itu yang pertama, general classification atau pengertian secara umum. Yang kedua adalah description, atau kita sebut dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya adalah deskripsi. Describing the characteristics of the object which will be discussed in detail. Characteristic in this case are form, parts, qualities, behavior, and etc. Deskripsi di sini adalah tentang detailnya. Apa yang dijabarkan tadi yang di dalam pengertian umum kita lebih spesifik. Seumpama binatang nanti kita spesifikkan menjadi bagian-bagian dari tubuh binatang tersebut juga bisa. Berasal dari mana juga bisa. Ini kita pahami, describing the characteristic of the object which will be discussed in detail. Menggambarkan ciri-ciri dari objek yang akan didiskusikan secara detail. Jadi ciri-cirinya. Yang kedua, karakteristik in this case are form, parts, qualities, and behavior. Ciri-ciri dalam hal tersebut adalah bisa berupa bentuknya atau strukturnya, bisa berupa bagian-bagiannya, parts-nya, atau bisa juga sifatnya, atau juga perilakunya. Yang berikutnya ada language feature of report. Ini jenis kebahasaan yang dipakai. Yang pertama, describing group of general aspect. Menggambarkan sesuatu dalam sebuah grup secara umum. Yang kedua, using conditional logical connections. Ini ada kata penghubung kalau dalam bahasa Indonesia ada when, so, and, then, and etc. Menggunakan hubungan kondisi yang logis tentang sesuatu. Yang terakhir, yang ketiga, ada menggunakan simple present tense. Tenses-nya berupa rumus simple present. Masih ingat kalian simple present tense? Ada verbal, ada nominal. Yang verbalnya subject plus verb 1 plus object. Kalau nominal, subject to be ism a plus object. Oke, ciri-ciri text report adalah menggunakan pola kalimat simple present tense seperti di generic feature tadi. Yang kedua, menggunakan kata benda umum, general nouns. Biasanya kata benda umum bisa berupa nanti things atau apa. Yang berikutnya menggunakan kata kerja yang saling berhubungan atau relating verbs. Yang terakhir terdiri dari sebuah objek ditambah objek tentang alam lainnya. Berikutnya tujuan report text. Social functions of report text is to present information about something generally to the reader. Kita ulang ya. Social function of report text is to present information about something generally to the reader. Apa artinya? Fungsi sosial dari sebuah teks report adalah menghadirkan informasi tentang sesuatu secara umum kepada para pembaca. Yang berikutnya, secara umum report text menggambarkan hal-hal yang berkenaan dengan fenomena alam, buatan manusia, dan sosial di lingkungan kita seperti mamalia, planet-planet, batu, tanaman, negara-negara, dan kota, budaya, transportasi, dan lain sebagainya. Dan report text bersifat ilmiah karena menyajikan fakta-fakta sebagai hasil penelitian atau observasi. Berarti secara faktual, report text tidak bisa dikarang-karang sesuai dengan keadaan aslinya. Ini yang berikutnya ada generic features of report text. Report text biasanya menggunakan present tense. Ini yang tadi, tapi kita lebih detailkan secara detail habis ini kita akan menginjak ke latihan.
Report text biasanya menggunakan present tense, tadi sudah. Banyak yang digunakan dalam teks berita, baik dalam kalimat aktif atau kalimat pasif. Dan jarang menggunakan past tense jika benda itu sudah punah. Berarti kalau present tense, kalimatnya berupa statement pada saat ini. Sering menggunakan kalimat pasif. Biasanya kalau kalimat pasif harus ada to be plus verb 3. Dibuat secara kalimat pasif. Be plus verb 3. Yang berikutnya bahasanya harus objektif. Tidak ada ekspresi pendapat. Tidak ada hubungan atau referensi untuk membaca. Tidak menggunakan aku, kami, atau Anda. Berarti ini tidak ada pendapat dari si penulis atau siapapun yang harus ditulis ke dalam bentuk report text. Yang ada adalah informasi tentang apa yang diteliti. Harus bahasanya harus objektif. Yang berikutnya penggunaan to be, is, am, was, atau were untuk klasifikasi atau cirinya. Ciri-cirinya seperti it is big, umpama kita menjelaskan tentang kucing. I have nice cat. It is white, cuma warnanya putih. It is beautiful. It is big, umpama seperti itu. Klasifikasi ciri-cirinya. Berikutnya penggunaan verb atau kata kerja. Ini ada have, has, had untuk memberikan gambaran yang detail atau rinci. Contohnya jika kita melakukan sesuatu, she has umpamanya long hair, atau it has beautiful scenery. Umpama ada sebuah gunung yang kita jelaskan, berarti gunung itu memiliki pemandangan yang bagus. Berarti kita pakai has. It has beautiful scenery. Terus berikutnya ada penggunaan action verb, kata kerja secara aktif. Di sini kita pakai ada go, walk, eat yang berhubungan dengan topik, terutama ketika menggambarkan perilaku. Yang berikutnya adalah penggunaan adjektif atau kata sifat, terutama dalam menggambarkan kualitas. Yang berikutnya menggunakan proses relasional seperti is, consists of, function as, derivative form, to be classified into, to be identified as, etc. Penggunaan istilah-istilah teknis khusus seperti bagian tubuh, misalnya otak, pembuluh darah, atau bagian-bagian dari pohon, misalnya batang, akar, daun, cabang, dan bagian dari mesin, misalnya ada gigi, sekrup, baut, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah tidak ada urutan menggunakan jika. Misalnya pertama, kedua, ketiga, dan terakhir. Itu hanya menunjukkan penomoran, bukan peristiwa. Jadi nanti di dalam report text tidak ada urutan 1, 2, 3 dikarenakan bukan sebuah urutan peristiwa. Sering disertai dengan foto, diagram, peta, atau ilustrasi. Itu fungsinya untuk menjelaskan bahwa report text yang dilaporkan sesuai dengan keadaan real atau aslinya. Secara umum report text bersifat ilmiah karena menyajikan fakta-fakta hasil pengamatan atau penelitian. Teks report menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan fenomena alam, buatan manusia maupun sosial yang terdapat di lingkungan sekitar kita seperti hewan, tumbuhan, negara, budaya, jenis penyakit, dan sebagainya. Struktur teks report ini seperti tadi yang kita jelaskan. Kita ulangi lagi, ada general classification dan descriptions. Baiklah anak-anakku, sekarang kita masuk ke dalam analisa. Kita lihat di sini ada sebuah teks report. Rumah gadang, which also means big house, is a traditional house of the Minangkabau. The elements of rumah gadang, such as the architecture and the decorations, represent the culture and values of the Minangkabau society. Rumah gadang is also the symbol of West Sumatra, especially the Minangkabau culture. The big house is commonly used for ceremonial activities, family gatherings, and residence. The house is usually possessed
by the woman of the family who inherited the house from her mother. It is mainly because Minangkabau is matrilineal society. However, we can see that a lot of constructions of rumah gadang today are already modern. Oke, sekarang kita kupas pelan-pelan. Ini ada general statement yang kita jelaskan di awal tadi di generic structure-nya. Ada rumah gadang, which also means big house, is a traditional house of the Minangkabau. Itu pemaparan secara umum topik dari report text yang digambarkan di dalam teks tersebut. Rumah gadang mempunyai arti atau berarti bahwa ada sebuah rumah yang besar, sebuah rumah tradisional dari daerah Minangkabau. The elements of rumah gadang such as the architecture and the decoration represent the culture and values of the Minangkabau society. Bagian-bagian dari rumah gadang seperti arsitekturnya atau dekorasinya menghadirkan kembali sebuah kebudayaan atau nilai dari masyarakat Minangkabau. Berarti rumah gadang itu menggambarkan, mewakili dekorasinya atau arsitekturnya mewakili dari sebuah budaya atau nilai yang ada di sekitar daerah tersebut. Rumah gadang is also the symbol of West Sumatra. Rumah gadang juga menjadi simbol dari Sumatera, daerah Sumatera Barat. Especially the Minangkabau culture. Khususnya daerah di kebudayaan Minangkabau. The big house is commonly used for ceremonial activities, family gatherings, and residence. The big house, rumah besar tersebut, umumnya used for ceremonial, digunakan untuk aktivitas upacara atau ada pertemuan keluarga atau bisa menjadi sebuah tempat tinggal, residence. The house is usually possessed by the woman of the family. Rumah tersebut biasanya dimiliki oleh seorang perempuan di dalam sebuah keluarga. Who inherited the house from her mother. Yang diturunkan rumah tersebut, yang diwariskan oleh seorang ibunya. Berarti ini rumahnya dimiliki oleh seorang perempuan yang diwariskan oleh seorang ibunya. Berarti ini inherited, ini turun-temurun, diturunkan kepada anak perempuannya. It is mainly because Minangkabau is matrilineal society. Ini biasanya menjadi sebuah pemandangan yang khusus atau menjadi sorotan karena ini menjadi masyarakat Minangkabau itu disebutnya dengan masyarakat yang cara generasi turun-menurun ada adat kebudayaan di dalam rumah Minangkabau. However, we can see that a lot of construction of rumah gadang today are already modern. Namun, sekarang kita bisa melihat a lot of constructions. Banyak sekali bangunan dari rumah gadang hari ini adalah berbentuk secara modern, tidak seperti pada saat zaman dahulu. Ini contoh dari hari ini yang kita jelaskan tentang report text. Itu bagiannya. Dan ini tensesnya kita lihat di sini. Kalau kita lihat ada rumah gadang which also means big house is. Ini is adalah to be dari apa? Dari present tense. Ini ada means, ini means ada tambahan s berarti juga present tense. Ya. Terus berikutnya yang kedua ada teks Jakarta City. Jakarta is a capital city of Indonesia. Jakarta is located on the northwest Java. The most popular food in Jakarta are kerak telur, ketoprak, and soto Betawi. There are also many culture in Jakarta. There are many old buildings there. But now Jakarta has influenced by globalizations. Globalizations give many impact, negative impact and positive impact. There are many positive impact, but because the positive impact, there are many negative impact too.
An example of positive impact is there are a lot of tourists that goes vacation to Jakarta, and then the tourists will see Indonesian cultures, old buildings, and many gifts. But from the positive impact, the negative impact is reverse. In Indonesian, especially Jakarta, the rivers are polluted by waste. And if Jakarta is rainy, they are always flood. Yang pertama tadi contohnya tentang report text tentang rumah gadang, berarti sebuah rumah berkebudayaan. Sekarang yang things yang kedua, ini menggambarkan sebuah wilayah. Di sini ada kota Jakarta. Jakarta is capital city of Indonesia. Jakarta is located on the northwest Jakarta. Ini ada di tanda blok biru. Ini adalah general structure-nya tadi, main generalnya tadi. Ini adalah Jakarta, ibu kota dari Indonesia. Jakarta terletak di Jawa bagian utara barat atau Laut Jawa. The most popular food in Jakarta are kerak telur, ketoprak, and soto Betawi. Makanan yang paling populer di Jakarta itu ada kerak telur, ketoprak, dan soto Betawi. There are so many culture in Jakarta. Banyak sekali kebudayaan di Jakarta. There are many old buildings there, but now Jakarta has influenced by globalizations. Terdapat banyak sekali kebudayaan di Jakarta, banyak sekali gedung-gedung di sana, dan sekarang Jakarta dipengaruhi oleh globalisasi. Globalizations give many impacts. Globalisasi tersebut memberikan banyak sekali perubahan atau dampak. Negative impact and positive impact, terutama dampak negatif dan positif. There are many positive impacts. Terdapat banyak sekali dampak positifnya. But because the positive impact, there are many negative impact too. Karena banyak sekali dampak positifnya, maka juga banyak dampak negatifnya. An example of positive impact is there are a lot of tourists that goes vacation to Jakarta. Contohnya, dampak positifnya adalah banyak sekali turis yang pergi mengunjungi atau berlibur di Jakarta. And then the tourists will see Indonesian cultures, old buildings, and many gifts. Dan kemudian turis tersebut bisa melihat kebudayaan Indonesia, rumah-rumah tua, dan banyak memberikan kontribusi di Jakarta. But from that positive impact, the negative impacts is rivers in Indonesia, especially Jakarta. The rivers are polluted by waste. Tapi dari dampak positif tersebut, dampak negatifnya adalah sungai-sungai di Jakarta, khususnya di Indonesia, khususnya di Jakarta, itu terpolusi oleh kotoran-kotoran atau banyak sekali polusi oleh sampah. Dan jika Jakarta hujan, akan terjadi banyak kebanjiran di wilayah Jakarta. Ini kita lihat yang pertama, ini ada generic structure-nya dipilah-pilah, ada paragraf pertama, kedua. Yang kedua di sini ada B-nya. Tadi ada, kita lihat ini Jakarta is a capital city of Indonesia, to be of present. Yang berikutnya di sini ada yang tadi kita sebutkan, ada banyak sekali menggunakan passive voice. Jakarta is located on the northwest Java. Ya, is located ini passive voice dari simple present tense. The most popular food in Jakarta are, ini to be present. There are berarti to be present. There are many old buildings to be present. Itu cara menganalisa nanti pada saat mengerjakan tugas. Dari contoh ini mungkin ada gambaran lebih luas lagi. Ini bisa di screenshot. Ini ada tugasnya, ada 2. Silahkan di screenshot anak-anak. Yang pertama, buatlah paragraf report text tentang apa yang ada di sekitar rumahmu. Things yang ada di sekitar rumah kamu itu apa? Silahkan dibuat tentang text report. Yang kedua, terjemahkan report text bawah ini dan buat generic structure-nya. Silakan di screenshot.
Setelah itu nanti dikerjakan di buku tulis atau di lembaran, habis itu difoto, terus langsung di-upload di Google Classroom. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya minta maaf, semoga bermanfaat dan berjumpa lagi nanti di dalam materi yang berikutnya. Oke, terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikianlah untuk materi hari ini tentang report text. Jangan lupa segera dikumpulkan tugasnya ke Google Classroom. Tunggu video berikutnya yang lebih menarik lagi. Untuk mendukung program ini, jangan lupa klik like dan comment. Untuk mendapatkan informasi agar tidak ketinggalan di dalam video ini, silahkan klik subscribe dan bunyikan lonceng. Share ke teman kalian jika video ini bermanfaat. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, dan menjadi idola sekediri raya.